Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Fajrianti, mahasiswa STIM YAPMI Makassar. Kepada yang terhormat Ibu Asniwati SEMSI selaku dosen pembimbing. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Kemudian ada pula jenis laporan keuangan, yang pertama neraca, yang kedua laba rugi, yang ketiga perubahan modal, yang keempat laporan arus kas. Yang pertama, neraca atau balance sheet merupakan laporan yang menggambarkan jumlah kekayaan atau harta, kewajiban atau hutang dan modal dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca disusun pada sisi kiri atau aktiva, sedangkan kewajiban dan modal disajikan di sisi kanan atau pasif. Yang kedua, laba rugi atau income statement merupakan laporan yang menggambarkan jumlah penghasilan atau pendapatan dan biaya dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan juga disusun setiap akhir tahun atau 31 Desember. Penghasilan dan biaya yang terjadi selama setahun dicatat mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan salah satu laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pada perusahaan akibat segala kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu tertentu. Komponennya meliputi modal awal, tambahan investasi, laba dan rugi. Kemudian yang keempat, laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu. Informasinya meliputi jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik, serta jumlah kas yang dikeluarkan seperti beban yang harus dikeluarkan. Nah, siapa saja pihak yang membutuhkan informasi keuangan? Yang pertama ada investor, kreditur, konsultan keuangan, pemerintah, pihak manajemen sendiri. Kemudian ada pula kegunaan analisis keuangan, yaitu laporan keuangan yang baik dan akurat dapat menyediakan informasi yang berguna antara lain dalam pertama, pengambilan keputusan investasi, yang kedua, keputusan pemberian kredit, kemudian yang ketiga, penilaian aliran kas, yang keempat, penilaian sumber-sumber ekonomi, yang kelima, melakukan klaim terhadap sumber-sumber dana, yang keenam, menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber-sumber dana, yang ketujuh, menganalisis penggunaan dana. Nah, ada pula jenis analisis laporan keuangan berdasarkan sumber analisis rasio keuangan dapat dibedakan menjadi yang pertama, perbandingan internal. Membandingkan rasio pada saat ini dengan rasio pada masa lalu dan masa yang akan datang dalam perubahan yang sama. Yang kedua, perbandingan eksternal dan sumber-sumber rasio industri, membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan-perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada saat yang sama. Nah, analisis rasio keuangan juga dapat dibedakan berdasarkan laporan keuangan yang dianalisis. Analisis secara individual, analisis yang dilakukan pada unsur yang ada pada salah satu laporan keuangan. Misalnya, analisis rasio bagi unsur-unsur yang ada pada neraca saja atau laba rugi saja. Kemudian analisis silang, yaitu analisis yang melibatkan unsur-unsur yang ada pada laporan neraca dan sekaligus yang ada pada laba rugi, unsur-unsur yang ada pada kedua laporan. Jenis-jenis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansial yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek. Nah, kemudian yang kedua, rasio aktiva atau activity ratio. Dikenal juga rasio efisiensi, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan. Kemudian yang ketiga, rasio leverage finansial atau financial leverage ratio, yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang atau pinjaman. Kemudian yang keempat, rasio keuntungan
atau profitability ratio atau rentabilitas, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modal. Kemudian jenis rasio likuiditas yang pertama current ratio atau rasio lancar. Nah, merupakan perbandingan antara aktiva lancar atau current assets dengan hutang lancar atau current liabilities. Nah, current ratio yang tinggi memberikan indikasi jaminan yang baik bagi kreditur jangka pendek dalam arti setiap saat perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajiban finansial jangka pendeknya. Akan tetapi, rasio yang terlalu tinggi akan berpengaruh negatif terhadap rasio lancar, aktiva lancar, utang lancar, 100% laba. Karena sebagai perputaran menganggur, standar rasio sekitar 90% dengan baik. Kemudian quick ratio merupakan pertimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Persediaan tidak dimasukkan dalam perhitungan quick ratio. Kemudian rasio aktivitas. Receivable turnover atau perputaran piutang memberikan wawasan tentang kualitas piutang perusahaan. Piutang mengumpulkan kesuksesan perusahaan dalam mengumpulkan piutang dagang tersebut. Kemudian yang kedua, inventory turnover, perputaran persediaan dihitung dengan cara membagi harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Dengan rata-rata penelitian rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan dalam mengelola persediaan. Kemudian receivable turnover in days, perputaran piutang harian, atau disebut average collection period, yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam waktu tertentu. Piutang dapat dikatakan liquid apabila dikumpulkan tepat waktu atau relatif singkat. Kemudian total asset turnover, perputaran total aset di mana dimiliki perusahaan Tatoh dihitung dan pembagian antara penjualan dengan total asetnya. Nah, leverage debt atau rasio hutang. Debt ratio atau rasio hutang merupakan rasio antara total hutang atau total debit dengan total aset yang dinyatakan dalam persentase. Rasio perusahaan dibelanjai dengan hutang. Kemudian yang kedua, total debit to equity ratio, rasio total hutang terhadap modal sendiri, merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri atau ekuitas. Kemudian profitability ratio atau rasio keuntungan, di mana yang pertama gross profit margin merupakan perbandingan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan bersih. Nah, yang kedua, net profit margin atau margin laba bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan margin. Menunjukkan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan. Return on